Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang studi kasus survei konstruksi di mana ada dengan judul Rencana Pembangunan Sitinjau Lawik. Nah, untuk pertama-tama kita akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya Aziz Lukman Hakim. Saya Rifa Gania, saya Nur Fadila Muktiningsi, saya Izzati Nuri Hasan, dan saya Anissa Nur Tania. Untuk selanjutnya, kami akan yang pertama-tama adalah tentang latar belakang. Baik, untuk latar belakang sendiri, tanjakan Sitinjau Lawik ini merupakan sebuah tanjakan yang berada pada Jalan Padang Solok yang menghubungkan Kota Padang dengan Kota Solok. Nah, yang merupakan jalan utama yang menghubungkan kedua kota tersebut. Namun, pada tanjakan ini terdapat beberapa ketidaksesuaian pada beberapa aspek. Pada tanjakan Sitinjau Lawik, secara geometrik banyak aspek yang tidak memenuhi standar Bina Marga. Berikut beberapa hal yang tidak memenuhi standar Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga dengan nomor 20/SE/DB/2021 tentang pedoman desain geometrik jalan. Untuk kecepatan yang tidak sesuai dari tanjakan Sitinjau Lawik ini dengan standar, yaitu yang pertama adalah kecepatan rencana yang hanya mencapai 15-50 km per jam, padahal kalau sesuai standar harus 50-90 km per jam. Terus yang kedua adalah ada 2 titik yang tidak sesuai minimal lebar badan jalan yang tidak mencapai 11 meter, yaitu pada di 10,72 meter dan 9,78 meter. Yang ketiga, ada 6 titik dari 16 titik pada panorama 1 yang melewati batas super elevasi di mana batasnya ada 8%. Sedangkan 6 titik tersebut melewati nilai 8%. Yang kemudian ada dari kelandaian memanjang yang tidak sesuai di mana sebesar 8 yang tidak sesuai di mana sebesar 11%. Sedangkan standar yang berlaku adalah maksimumnya pada 6%. Kemudian panjang kelandaian kritis yang tidak sesuai yang seharusnya mencapai 200 meter, namun di sini hanya terdapat 146 meter untuk tanjakan ini. Kemudian di sini terlihat beberapa titik yang tidak sesuai dengan standar pada tanjakan Sitinjau Lawik panorama 1. Nah, kemudian dari ketidaksesuaian geometrik tanjakan tersebut dapat diartikan tanjakan tersebut memiliki kemiringan yang cukup ekstrim, terutama di sebelah kiri arah menuju Solok. Kemiringan yang tinggi menyebabkan pengendara harus mengambil jalur lebih ke kanan untuk menghindari selip dan kesulitan dalam pendakian. Selain itu, kondisi ini menjadi lebih resiko karena terletak di tikungan tajam pada panorama 1 yang meningkatkan potensi kecelakaan jika tidak diantisipasi dengan baik. Dari ketidaksesuaian geometrik tersebut juga menyebabkan banyaknya kecelakaan yang terjadi. Nah, dapat terlihat dari banyaknya video-video yang kami cantumkan di sini bahwa sudah banyak kejadian kecelakaan seperti truk yang terbalik, truk yang tidak kuat menanjak, dan motor yang tidak kuat menanjak, dan sebagainya. Bahkan pada saat hujan pun kondisi dari tanjakan ini sangatlah tidak ideal. Yang dari data dari 2017 sampai 2021 pada tanjakan Sitinjau Lawik terdapat 210 kecelakaan yang terjadi dan tiap tahunnya terdapat korban yang meninggal dunia. Ini merupakan grafik korban kecelakaan pada tanjakan Sitinjau Lawik, di mana setiap tahunnya selalu terdapat ada yang meninggal dari 2017 sampai 2021. Dari ketidaksesuaian geometris secara horizontal dan angka kecelakaan yang tinggi pada tanjakan Sitinjau Lawik, maka dibutuhkan solusi untuk keselamatan. Karena jalan ini merupakan jalan utama yang menghubungkan Kota Padang dan Kota Solok. Sehingga jalan ini merupakan jalan yang penting dan tidak bisa dialihkan rutenya. Maka pemerintah sudah berencana membangun flyover pada tanjakan Sitinjau Lawik Panorama 1 yang akan dimulai pada Maret 2025. Kemudian setelah selesai pada Panorama 1, akan dilanjutkan untuk pembangunan flyover pada Panorama 2. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya mengenai pembahasan analisis masalah. Dari rencana proyek pembangunan flyover Sitinjau Lawik ini sudah diinisiasi rencana pembangunannya sejak tahun 2012. Bahkan telah dilakukan riset
dan studi kelayakannya. Tapi hingga tahun 2019, rencana itu menguap dan hilang begitu saja. Dari permasalahan tersebut, tentunya dapat dipastikan adanya hambatan dalam perencanaan pembangunan flyover Sitinjau Lawik. Faktor utama hambatan tersebut adalah geometri jalan dan kondisi, potensi longsor, perizinan wilayah dan pembebasan lahan, serta biaya manajemen proyek. Yang pertama itu ada geometri jalan dan kondisi dari Sitinjau Lawik sendiri. Sitinjau Lawik terletak di kawasan hutan lindung dengan kemiringan jalan hingga 45 derajat. Dipenuhi tanjakan curam, turunan terjal, belokan tajam, tebing, dan jurang. Saat hujan gerimis, kabut tebal sehingga sering menghalangi pemandangan, meningkatkan resiko kecelakaan. Selain itu, Sitinjau Lawik berada di ketinggian 1.100 meter di atas permukaan laut dengan lebar jalan yang terbatas yaitu sekitar 6-7 meter. Hal ini membuat kendaraan besar seperti truk dan bus sering mengalami kesulitan saat bermanuver, terutama di tikungan sempit. Faktor lain yang memperburuk kondisi jalur adalah sistem drainasi yang kurang optimal. Untuk lokasi-lokasi yang sering terjadi kecelakaannya ada 3. Yang pertama itu ada di sekitar sini, di lokasi Hajar 1 dengan radius tikungan 80 meter, di lokasi Hajar 2 dengan radius lingkungan 7 meter, dan di lokasi Hajar ketiga dengan elemen vertikalnya 14%. Lalu berikut adalah rencana dari pembangunan jembatan tersebut yang akan dibuat kurang lebih ada 4 jembatan. Karena kurangnya sistem drainase, maka kondisi di Jalan Sitinjau Lawik akan rawan longsor. Jalan dari Sitinjau Lawik merupakan jalur pegunungan dengan medan yang sangat curam dan tanah yang sangat rawan longsor. Wilayah ini terdiri dari formasi batuan yang relatif tidak stabil dengan kombinasi tanah, lempung, dan pasir yang memiliki daya ikat rendah. Curah hujan yang tinggi di daerah tersebut juga meningkatkan risiko terjadinya pergerakan tanah. Selain itu, adanya aktivitas seismik di Sumatera Barat juga berpotensi memperburuk stabilitas lereng, terutama di area yang mengalami perubahan struktur akibat pembangunan flyover. Pembangunan flyover membutuhkan penggalian dan pemotongan lereng untuk fondasi serta pemasangan pilar-pilar tinggi. Aktivitas ini dapat mempercepat erosi dan mengurangi kestabilan tanah, terutama di bagian yang memiliki kemiringan ekstrim. Selain itu, getaran dari alat berat yang digunakan dalam proyek dapat memicu retakan pada tanah dan meningkatkan risiko longsor. Lalu masalah ketiga itu adalah perizinan dan lahan yang digunakan. Seperti rencana pembangunan yang ada di gambar sebelumnya, boleh dimundurin sebentar. Nah, dari jembatan Sitinjau Lawik ini tuh kan berada di garis putih, sedangkan rencana pembangunannya itu ada di yang warna kuning dan hijau. Dari sana tuh terlihat bahwa kalau luas yang akan digunakan atau daerah yang akan digunakan jauh lebih luas daripada jalan utamanya, sehingga terjadilah masalah yang terkait perizinan. Nah, dari surat nomor PS0102-DB147 merupakan rencana transit pembangunan flyover Sitinjau Lawik sepanjang 2,78 km dengan total kebutuhan lahan sekitar 18,7 hektar. Lahan yang dibutuhkan terbagi menjadi beberapa kategori. Kategori pertama yaitu kepemilikan lahan masyarakat dengan luas sekitar 12,8 hektar. Pada kategori kedua, terdapat 4,94 hektar lahan yang berada di kawasan hutan lindung dan yang termasuk dalam peta indikatif penghentian pemberian izin baru PIPPIB dan pada kategori ketiga sekitar 0,5 hektar lahan berada di jalur jalan nasional.
serta yang terakhir akan berdampak pada sungai dan sepadannya karena kebutuhan lahan sekitar 0,4 hektar. Pembangunan flyover Sitinjau Leuwik membutuhkan sejumlah perizinan utama dalam proses pembangunannya, seperti penetapan lokasi (PENLOK) yang diterbitkan oleh Gubernur Sumatera Barat pada 5 April 2024 untuk pengadaan lahan seluas 10 hektar, 10,1 hektar. Proses perizinan untuk penggunaan kawasan hutan lindung kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sumatera Barat untuk penggunaan 4,94 hektar kawasan hutan lindung dan penyesuaian rencana tata ruang wilayah RT/RW yang telah disahkan pada 11 Juni 2024 untuk memastikan kesesuaian dengan rencana tata ruang. Persetujuan kelayakan dan pembiayaan dari Kementerian Keuangan diterbitkan pada 17 April 2024 untuk memastikan proyek memiliki skema finansial yang valid. Selanjutnya, faktor lainnya yaitu biaya dan manajemen proyek. Pembangunan flyover Sitinjau Leuwik awalnya diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar 4 triliun. Namun pada Juni 2021, proyek ini dibatalkan karena keterbatasan keuangan negara yang masih terfokus pada pemulihan pasca pandemi COVID-19. Selain itu, karena wilayah Sumatera Barat yang rawan gempa, pembangunan flyover membutuhkan teknik konstruksi khusus yang semakin meningkatkan biaya. Pemerintah khawatir proyek ini akan mangkrak jika tidak masuk ke dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN). Sebagai alternatif, dipilih opsi pelebaran jalan yang lebih hemat, meskipun telah mencangkup pembangunan jembatan layang di beberapa titik kritis. Pada 20 Desember 2022, Menteri BUMN Erick Thohir mengumumkan bahwa proyek ini akan dilanjutkan dengan anggaran 4,8 triliun dan dikerjakan oleh PT Utama Karya dengan nilai investasi mencapai 4,8 triliun. Rincian biaya termasuk 1,163 triliun untuk pembangunan Panorama 1 sepanjang 2,78 km dan 2,51 triliun untuk Panorama 2. Proyek ini sedang dilakukan di bulan Maret ini. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan mengenai metode pendekatan. Baik, selanjutnya yaitu untuk pembangunan flyover Sitinjau Leuwik ini perlu dilakukan proses melalui beberapa tahap, yaitu survei reconnaissance, survei preliminary, dan survei konstruksi. Untuk survei reconnaissance yang pertama yaitu identifikasi jalan Sitinjau Leuwik. Berdasarkan salah satu jurnal yang dapat diakses di bagian bawah PowerPoint, bahwa jalur ini itu terklasifikasikan sebagai steep slope atau lereng yang curam dengan tingkat kecuramannya itu sebesar 3,80% hingga 90,10%. Sehingga area tersebut sangat potensial untuk terjadi landslide, di mana secara keseluruhan semakin curam lereng suatu daerah, semakin besar resiko longsor, dan semakin tinggi aliran permukaan, sehingga semakin kuat pula energi transportasi air yang dapat menyebabkan erosi lebih cepat. Nah, berikut ini adalah profil vertikal jalur Sitinjau Leuwik berdasarkan data slope tadi. Selanjutnya yaitu identifikasi potensi longsor. Yang pertama adalah melalui land movement. Ini tuh ada peta terkait perakiraan gerakan tanah yang didapat dari portal MBG yang dilakukan dengan melihat peta zona kerentanan gerakan tanah dan peta perakiraan curah hujan. Untuk jalur ini tuh teridentifikasi memiliki pergerakan tanah yang tinggi, yang tingginya itu karena disebabkan variasi topografi dan zona subduksi lempeng tektonik, sehingga wilayah ini tuh akan sangat rawan longsor dan pergerakan tanah. Oleh karena itu, melalui peta ini tuh jalur ini dikategorikan sebagai zona yang rawan longsor. Untuk identifikasi potensi longsor kedua yaitu melalui parameter fisis tanah. Salah satu jurnal itu mereka mengkaji mengenai parameter fisis tanah di sepanjang jalur Sitinjau Leuwik, di mana lokasi L1 pengambilan sampel itu tepat berada di Panorama 1 flyover. Nah, untuk melalui riset tersebut tuh sifat fisis tanah pada lereng tersebut itu
menunjukkan bahwa lereng bagian atas itu memiliki potensi longsor pada kedalaman 30 cm, sementara lereng bagian tengah itu memiliki kadar air yang lebih tinggi pada kedalaman 75 cm yang menunjukkan adanya potensi pergerakan tanah pada kedalaman tersebut. Juga bagian bawah potensi longsor terdapat di kedalaman 30 cm karena jenis tanahnya itu mengandung lempung. Sehingga secara keseluruhan potensi longsor pada lereng L1 ini tuh masih sangat tinggi. Selanjutnya yaitu identifikasi curah hujan. Karena curah hujan ini merupakan faktor determinan dalam kejadian longsor tanah, di mana intensitas hujan yang sangat tinggi disertai durasi yang panjang itu akan mengakibatkan struktur tanah menjadi tidak mampu menahan beban air hujan, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya longsor tanah. Data BMKG menyatakan tingkat intensitas curah hujan yang ekstrim di Kota Padang mencakup juga jalur Sitinjau Lawik, sehingga dengan karakteristik slope yang teridentifikasi curam dan intensitas curah hujan yang ekstrim ini, maka jalur tersebut itu tergolong tingkat potensi terjadinya longsor itu sangat tinggi. Karena semakin curam kemiringan lereng, maka semakin rendah tingkat penyerapan air hujan oleh tanah. Selanjutnya, ini tuh ada peta kontur yang dihasilkan melalui pengolahan topografi. Daerah jalur Sitinjau Lawik ini tuh memiliki ketinggian 780 hingga 1.260 meter mdpl. Lalu, untuk survei preliminar itu dilakukan identifikasi jenis tanah. Melalui salah satu jurnal, karakteristik tanah pada jalur Sitinjau Lawik ini tuh didominasi oleh tanah lempung dengan kadar air jenuh berkisar antara 15 hingga 80%. Sehingga tipe tanah tersebut itu sangat rentan terhadap kenaikan tekanan air, pori, dan perubahan sifat fisik sehingga menjadi faktor utama pemicu terjadinya longsoran. Berikutnya merupakan survei konstruksi di mana kita akan buat stakeout geometri jalan. Di situ dalam itu memungkinkan lingkungan sederhana atau simple curve di lingkaran dan lingkungan majemuk 2 linear dan 2R disatukan, di mana melihat dari medan di sepanjang jalan Sitinjau Lawik tersebut. Stakeout pada Sitinjau Lawik dipengaruhi oleh lingkungan jalan dengan kemiringan tinggi dan tikungan tajam sehingga penyebab terjadinya kecelakaan. Perencanaan lingkungan dapat menyesuaikan kemiringan dan elevasi jalan, transisi lingkungan tikungan lebih halus dan optimalisasi jarak pandang. Kemudian identifikasi area kritis. Diketahui bahwa Sitinjau Lawik itu memiliki beberapa area-area yang kritis di mana di situ terdapat banyak bencana atau kecelakaan. Terdapat 3 lokasi yang memiliki potensi keselamatan dan stabilitas yang rendah. Yang pertama lokasi hazard 1, radius tikungan 80 meter minimal 95 meter, lokasi hazard 2, radius tikungan 7 meter, lokasi hazard 3, aliran vertikal 14%, di mana maksimalnya 8%. Di situ pertama terdapat tikungan tajam, yang kedua bottleneck atau penyempitan jalan, yang ketiga adalah kemiringan jalan yang berlebihan. Kemudian survei konstruksi dengan metode pemantauan yang dapat digunakan dengan menggunakan GNSS dan ETS, di mana GNSS digunakan untuk pemetaan dan pemantauan pergerakan tanah secara luas, sedangkan ETS digunakan untuk pengukuran konstruksi yang lebih detail dan presisi. Kemudian jumlah dan lokasi titik pantau. Titik pantau ditentukan berdasarkan area dengan resiko tinggi yang dapat mengganggu pembangunan flyover, di mana tadi di awal terdapat area kritisnya sejumlah 3, yaitu dari tikungan tajam, penyempitan jalan, kemiringan jalan berlebih. Sehingga jumlah dan titik pantau juga minimum sekali 3 sebagai bagian dari mitigasi resiko. Titik 1 untuk hazard 1, titik 2 untuk hazard 2, dan titik 3 untuk hazard 3. Kemudian regulasi yang digunakan dalam pembangunan flyover Sitinjau Lawik itu yang pertama SNI 031725/1989 Pedoman Perencanaan Pembebanan Jembatan Jalan Rakyat, SNI 2838/2008 Standar Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Jembatan, SNI 032850/1992 Tata Cara Pemasangan Utilitas di Jalan, RSNI T02/2005 Standar Pembebanan untuk Jembatan, RSNI T03/2005 Standar Perencanaan Struktur Baja untuk Jembatan, dan RSNI T12/2004 Standar Perencanaan Struktur Beton untuk Jembatan. Dampak dari lingkungan
akibat pembangunan flyover. Itu ada pertama tahap prakonstruksi, di mana sumber dampaknya ada susulsi kegiatan, pembebasan lahan, pembersihan lahan, mobilisasi peralatan, dan kegiatan perencanaan. Kemudian terdapat dampak primer dan dampak sekunder yang dapat dilihat seperti persepsi masyarakat, lapangan kerja, vegetasi, erosi, debu, lapangan, konflik sosial, dan lain sebagainya. Kemudian tahap konstruksi dampak lingkungannya terdapat pada penerimaan tenaga kerja, mobilisasi peralatan, pengangkutan material, pembersihan lahan, penggalian dan pembukaan, pembangunan pilar, dan pembangunan badan flyover tersebut. Dampak primer dan dampak sekundernya seperti gangguan lalu lintas, debu, kebisingan, vegetasi, erosi, dan lain sebagainya. Kemudian tahap pasca konstruksi, di mana sumber dampaknya penataan lahan, demobilisasi peralatan, pemutusan hubungan kerja atau PHK, serah terima pekerjaan, di mana dampak primer dan dampak sekunder dapat mempengaruhi kualitas tanah, vegetasi, debu, lapangan pekerjaan, iklim, kualitas, dan lain sebagainya. Kemudian rekomendasi solusi yang kita tawarkan untuk pembangunan dari Jalan Siti Jauhlawik yang memiliki kemiringan yang tajam itu yang pertama, kita diperlukan pembangunan flyover Siti Jauhlawik sesuai dengan rencana dari pemerintah. Flyover dengan kemiringan landai dapat mengurangi tanjakan atau turunan curam. Flyover dibuat terpisah untuk kendaraan berat dan kendaraan ringan. Flyover juga dibuat dengan struktur tahan gempa dan dengan panjang disesuaikan. Contoh implementasinya adalah flyover bertingkat di Cipularang, dan yang kedua terowongan pendek di beberapa titik untuk menghindari tikungan tajam. Selanjutnya diskusi dan kesimpulan. Tanjakan Siti Jauhlawik merupakan jalur utama yang menghubungkan Kota Padang dan Kota Solok, namun memiliki ketidaksesuaian geometrik yang menyebabkan tingginya angka kecelakaan. Faktor utama seperti jalan yang curam, tikungan tajam, dan lebar jalan yang tidak memenuhi standar meningkatkan resiko kecelakaan. Dengan 210 kasus tercatat pada tahun 2017 sampai 2021. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah merencanakan pembangunan flyover. Namun proyek ini menghadapi tantangan seperti kondisi tanah labil dan rawan longsor, perizinan lahan yang kompleks, serta biaya yang meningkat dari 4 triliun menjadi 4,8 triliun. Pendekatan yang digunakan meliputi survei rekayasa geometrik, analisis potensi longsor, dan pemantauan menggunakan GNSS serta ETS. Flyover dirancang dengan kemiringan lebih landai, serta struktur tahan gempa agar lebih aman dan efisien. Pembangunan flyover Siti Jauhlawik merupakan suatu langkah yang strategis untuk mengatasi permasalahan lalu lintas dan keselamatan pada jalur ini. Ketidaksesuaian geometri jalan, tingginya angka kecelakaan, serta risiko longsor yang tinggi menjadi alasan utama perlunya pembangunan flyover Siti Jauhlawik. Meskipun proyek ini memiliki berbagai kendala, pemerintah tetap melanjutkan rencana ini dengan berbagai strategi mitigasi risiko. Dengan pendekatan rekayasa geometrik yang matang, penerapan standar konstruksi yang sesuai, serta dukungan infrastruktur yang memadai, flyover ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi transportasi sekaligus mengurangi angka kecelakaan di jalur Siti Jauhlawik. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah belum sih slide-nya? Udah.